Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwanova, NPM 0441231102, kelas karyawan, semester 3, ilmu komunikasi. Di video ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu bullying. Bullying merupakan suatu perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang yang lebih lemah. Untuk bentuknya seperti fisik, lalu ada verbal dan juga sosial. Untuk contohnya sendiri seperti memukul, menendang, menghina, mengancam, dan juga menyebarkan gosip. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban di media dari sosial. kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan Aksi sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Bullying juga bisa terjadi di mana saja, seperti di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan, dan juga di kampus-kampus. Mengapa sih bullying bisa terjadi? Yang pertama, biasanya ingin lebih mendominasi, yang mana si pelaku itu merasa ingin mengendalikan pada seseorang yang lebih lemah dari dia untuk bisa menuruti kemauan si pelaku ataupun merasakan takut kepada si pelaku. Lalu yang kedua, kurangnya rasa empati, yang mana biasanya si pelaku tidak bisa mengerti keadaan orang lain ataupun perasaan orang lain. Lalu yang ketiga, biasanya menjadi pemicu ketika dia mempunyai masalah di rumah, yang mana ini bisa menimbulkan perilaku agresif karena tekanan yang sedang dialami si pelaku ketika dia sedang di rumah. Lalu, apa saja sih dampak yang dirasakan oleh si korban ketika dia menjadi target sasaran si pelaku bullying ini? Biasanya, korban akan merasakan depresi, cemas yang berlebihan, kurangnya fokus belajar, lalu yang paling mengerikan itu bisa sampai bunuh diri. Nah, lalu bagaimana sih cara mencegah dari dampak bullying tersebut? Yang pertama itu, anak-anak harus diberikan edukasi tentang rasa empati, toleransi, dan juga menghormati sebuah perbedaan. Lalu yang kedua itu menciptakan suasana ataupun lingkungan yang baik, yang inklusif, dan juga bisa terbebas dari diskriminasi. Nah, yang ketiga itu anak-anak juga harus diajarkan untuk berani melapor ketika dia melihat ataupun menjadi korban bullying. Dan terakhir itu harus bisa melibatkan semua pihak, baik guru, orang tua, dan juga teman sebaya agar bisa mencegah diskriminasi ataupun bullying tersebut. Nah, lalu bagaimana sih solusi untuk para si pelaku bullying tersebut? Yang pertama, mereka harus diberikan konseling. Dengan konseling ini diharapkan mereka bisa memahami dampak dari perbuatan yang dilakukannya dan juga bisa mengelola emosinya secara baik. Lalu yang kedua, mereka juga harus diberikan pengembangan keterampilan sosial yang baik. Dengan ini diharapkan mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan juga efektif. Lalu mereka juga bisa menyelesaikan konflik itu secara damai. Dan yang ketiga itu melibatkan semua pihak juga, yang mana ini bertujuan agar orang tua dan juga pihak sekolah bisa bekerja sama agar bisa merubah perilaku si pelaku tersebut dengan lebih baik untuk kedepannya.